Desa Waringin Jati dikelilingi hutan rimbun yang dihormati dan ditakuti warganya. Salah satu tempat paling misterius di sana adalah sebuah batu besar yang berdiri sendiri di tengah belantara. Mereka menyebutnya batu tidur, karena bentuknya yang panjang dan datar seperti orang berbaring. Namun bukan bentuknya yang membuat warga takut, melainkan mitos yang menyelubunginya selama puluhan tahun. Konon, siapapun yang berani mendekat saat matahari hampir tenggelam akan menghilang tanpa jejak. Sudah 3 anak desa yang tak pernah kembali setelah bermain di sekitar batu itu. Tapi tak ada bukti, hanya cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Bagas, anak kelas 5 SD yang dikenal cerdas tapi keras kepala, tertarik dengan kisah-kisah itu. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Surya, seorang penebang kayu yang sering mengingatkannya untuk menjauhi hutan bagian timur. Tapi semakin dilarang, rasa penasaran Bagas justru tumbuh semakin liar. "Pak, kenapa sih dilarang ke batu tidur itu?" tanyanya suatu sore. "Itu tempat tua, Nak. Banyak yang nggak pulang setelah main ke sana," jawab Pak Surya, singkat. "Emang kenapa nggak dipagerin aja? Batu itu bukan milik kita. Itu batas dunia." Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Batas dunia? Dunia siapa? Malam itu ia sulit tidur. Imajinasi tentang batu gaib yang bisa membawa seseorang ke dunia lain terus berputar di kepalanya. Dan saat sinar matahari berikutnya mulai menyapa desa, keputusan nekat sudah ia ambil, ia akan pergi ke sana. Bagas hanya membawa senter kecil dan sebotol air, menyelinap keluar rumah saat ayahnya sedang di hutan. Ia mengikuti jalur setapak menuju arah timur, melewati kebun kosong dan semak belukar. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di tempat yang anehnya sangat sunyi. Batu itu muncul perlahan di balik pepohonan, besar, hitam legam, dan tertutup lumut. Bagas merinding. Udara terasa dingin meskipun matahari masih bersinar. Ia mendekat perlahan, menatap batu itu. Di permukaannya, ada goresan-goresan aneh seperti ukiran tua. Ia mencoba menyentuh, tapi tangannya ragu. "Tunggu sampai senja," bisik suara kecil dalam pikirannya. Entah dari mana, tapi seperti bukan suara sendiri. Bagas duduk tak jauh dari batu, menunggu. Awan bergerak cepat, sinar mentari mulai redup, dan suasana sekitar berubah perlahan. Angin mendesis seperti suara napas. Daun-daun kering berguguran. Ia sempat berpikir untuk pulang, tapi tiba-tiba tawa perempuan terdengar dari balik pohon. Bagas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi tawanya jelas, nyaring, datar, dan menggema. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Permukaan batu itu mulai berpendar. Kabut tipis merayap keluar dari sela-selanya, dan ukiran di batu menyala merah redup. Bagas terpaku. Ia merasa langkah kakinya ditarik, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh rasa ingin tahu yang terlalu dalam untuk anak seusianya. Ia tak sadar, hari sudah benar-benar senja. Dan pintu gaib mulai terbuka. Kabut tipis yang keluar dari sela-sela batu makin pekat. Warnanya bukan putih seperti kabut biasa, melainkan kemerahan, seolah-olah bercampur asap dari bara yang membara. Bagas berdiri terpaku, tubuhnya gemetar tapi matanya tak bisa lepas dari batu itu. Suara tawa perempuan terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Suaranya seperti berasal dari segala arah, membuat Bagas bingung kemana harus menoleh. Di sela kabut, ia sempat melihat bayangan perempuan berbaju putih panjang berjalan perlahan, rambutnya terurai sampai menyentuh tanah. Tapi saat Bagas mencoba fokus, sosok itu menghilang seperti asap. Siapa itu?" Suaranya nyaris tak terdengar sendiri. Batu besar di hadapannya kini berubah. Permukaannya tak lagi kasar dan berlumut, tapi tampak licin seperti kaca hitam. Di tengah-tengahnya, muncul celah vertikal yang perlahan merekah seperti pintu otomatis.
Gerbang batu itu terbuka. Bagas tak tahu kenapa kakinya melangkah mendekat. Ia tidak merasa takut, hanya seperti ditarik oleh kekuatan yang halus dan tak terlihat. Udara di sekitarnya menghangat aneh, disertai bau bunga melati yang menyengat. Saat tinggal selangkah lagi, ia melihat ke dalam celah batu. Di baliknya, bukan gelap melainkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip seperti lilin. Ada suara gamelan pelan mengalun dari dalam. Seolah-olah di dalam batu itu, ada kehidupan. Masuklah, terdengar bisikan di telinganya. Bagas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Dan sebelum sempat berpikir panjang, petir menyambar tepat di atas kepalanya. Cahaya menyilaukan membutakan pandangannya, dan tubuhnya seolah tersedot masuk ke dalam celah itu. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap di tengah kabut merah. Di rumah, Pak Surya baru pulang membawa gergaji dan ranting kayu. Ia memanggil nama anaknya. Tak ada jawaban. Saat mencari ke kamar, hanya ada senter dan tas kecil di atas kasur. Perasaan aneh menyergapnya. Ia lari keluar rumah, menanyakan ke tetangga, lalu ke warung, ke lapangan. Tidak ada yang melihat Bagas sejak pagi. Sampai jam segini belum pulang, tanya Pak RT cemas. Pak Surya mendadak pucat. Ia tahu satu-satunya tempat yang mungkin dituju anaknya, tempat yang selama ini ia larang keras, batu tidur. Sementara itu, di dalam batu yang menyerupai lorong cahaya, Bagas melayang seperti tak punya berat. Ia tidak bisa bergerak, hanya terbawa oleh arus tak kasat mata menuju sebuah titik terang di ujung lorong. Jantungnya berdetak kencang, dan rasa takut mulai menguasai pikirannya. Ketika cahaya itu memudar, ia jatuh ke sebuah tanah lapang. Tapi ini bukan hutan. Ini seperti desa, namun dengan bentuk aneh. Rumah-rumah terbuat dari kayu jati tua, dengan atap jerami yang belum pernah ia lihat. Jalanan terbuat dari tanah merah basah, dan pepohonan di sekeliling desa itu lebih tinggi dan lebih gelap dari hutan manapun yang ia tahu. Udara di sini dingin, tapi tidak seperti dingin malam, lebih seperti udara yang tak bernyawa. Selamat datang kembali, Bagas, terdengar suara serak dari belakangnya. Bagas menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri seorang wanita tua berpakaian kebaya usang, matanya putih tanpa bola mata, tapi ia tersenyum, dan Bagas merasa mengenalnya entah dari mana. Sudah lama kami menunggumu, ucapnya pelan. Dan di balik wanita itu, seluruh desa mulai bergerak. Penduduk bermunculan dari balik rumah-rumah tua, berjalan pelan ke arahnya, semuanya menatapnya tanpa berkedip. Langkah kaki para penduduk desa itu seperti gema di telinga Bagas. Suara mereka tak terdengar, tapi tatapan mereka tajam. Wajah-wajah pucat dengan senyum samar. Ada yang memanggul keranjang penuh bunga melati layu, ada pula yang membawa obor dengan api berwarna biru. Semuanya berpakaian zaman dulu, kebaya, sarung, dan ikat kepala usang. Tak ada satupun yang mengenakan pakaian masa kini. Bagas mundur perlahan, napasnya mulai tercekat. Wanita tua yang pertama menyapanya mendekat. Ia berjalan sangat perlahan, tapi setiap langkahnya seolah mengguncang tanah. Suara tongkat kayu yang menghantam tanah terdengar nyaring di antara keheningan itu. Kau tak ingat aku, Bagas? Tanyanya dengan suara serak namun lembut. Aku, nggak tahu siapa ibu, jawab Bagas gugup. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Seperti ditahan oleh tanah yang lengket. Wanita itu tersenyum. Wajahnya keriput, namun sorot matanya menusuk seperti mengintip ke dalam jiwanya. Kau cucu dari Surya, anak dari Wiro. Leluhurmu dulu penjaga gerbang, bisiknya. Dan kau adalah penerusnya. Bagas tak mengerti apa maksudnya. Penjaga gerbang. Gerbang apa? Gerbang antara dunia ini dan dunia kalian, lanjut sang wanita. Gerbang yang kau lewati saat petir menyambar. Hanya darah yang terpilih yang bisa membukanya. Dan kau telah membangunkannya kembali.
Bagas mundur lagi, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba dari balik kerumunan, seseorang berlari menghampirinya. Seorang anak laki-laki seusianya, berpakaian compang camping, berambut gondrong, dan wajahnya kotor oleh tanah. Matanya membelalak ketika melihat Bagas. "Kau juga ke sini?" tanyanya cepat. "Nama aku Ragil. Aku dari desa Lembah Dur. Aku juga hilang karena gerbang itu." Bagas menatap anak itu dengan bingung. "Berarti, kau juga dari dunia nyata?" Ragil mengangguk cepat. "Aku masuk ke batu itu 5 tahun lalu, tapi di sini, waktu seperti tidak jalan." Bagas menoleh ke sekeliling. Wajah-wajah yang tadinya diam, kini memandang mereka berdua. Suara gamelan halus mulai terdengar lagi, tapi kini lebih cepat, seperti musik untuk sebuah pertunjukan. "Sudah waktunya pesta," kata wanita tua itu sambil tersenyum. "Pesta penyambutan untuk anak penjaga." Mereka digiring ke tengah alun-alun desa. Meja panjang dari kayu hitam sudah terhidang makanan-makanan aneh, buah berwarna ungu gelap, daging yang masih beruap meski tak dimasak, dan mangkuk-mangkuk air bening yang mengeluarkan aroma kemenyan. "Jangan makan apapun," bisik Ragil cepat. "Kalau kau makan, kau tidak akan bisa pulang." Bagas hanya bisa mengangguk pelan. Ia duduk di ujung meja, diapit oleh 2 perempuan berambut panjang yang tak berkedip. Lalu, dari ujung desa, muncul sosok tinggi besar memakai topeng kayu. Tubuhnya dibalut kain putih panjang yang menyeret di tanah. Ia membawa tongkat bercabang 3 dan langkahnya seperti menggetarkan bumi. "Dia itu, kepala penjaga dunia ini," bisik Ragil ketakutan. "Kalau dia sudah datang, artinya, kau sudah dianggap bagian dari mereka." Bagas ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Sosok bertopeng itu berhenti di depan Bagas, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan suara berat, "Anak penjaga telah kembali. Gerbang telah terbuka, dan tumbal baru telah tiba." Petir kembali menyambar di langit desa gaib itu. Cahaya merah menyala di langit. Bagas sadar, ia telah masuk ke dunia yang tidak bisa dijelaskan, dan mungkin tak akan bisa kembali. Langit di desa aneh itu terus bergemuruh. Warna merah tua menyelimuti seluruh langit seperti darah yang mengalir di balik awan. Bagas memandang sekeliling dengan jantung berdebar. Ia kini duduk di meja panjang, dikelilingi makhluk yang menyerupai manusia, tapi terlalu pucat, terlalu senyap, dan terlalu asing. Sosok bertopeng tinggi besar itu berdiri di hadapan mereka. Matanya menyala merah dari balik topeng kayu berukir. Ia menunjuk ke arah Bagas dengan tongkat bercabangnya. "Waktunya telah tiba. Penjaga baru harus menjalani ujiannya." Bagas menoleh ke Ragil, panik. "Ujian apa? Aku nggak ngerti apa-apa." Ragil menunduk, suaranya bergetar, "Semua yang datang ke sini, nggak akan dibiarkan pergi begitu saja. Mereka akan menguji hatimu, menguji keberanianmu, dan kalau gagal, kau akan menjadi bagian dari mereka." Seketika tanah bergetar, meja panjang bergeser sendiri ke samping. Tanah di tengah alun-alun mereka perlahan, membuka lubang bundar yang sangat dalam. Dari dalamnya muncul tangga batu yang mengarah ke bawah, seakan menuju ke perut bumi. "Kau harus turun ke bawah sana," ujar sosok bertopeng, "dan bawa kembali cahaya penuntun." Bagas hanya bisa berdiri kaku. Tapi 2 sosok perempuan berambut panjang mendorongnya pelan ke bibir lubang. Ragil menggenggam tangan Bagas erat. "Aku ikut," katanya. "Aku sudah terlalu lama di sini. Kalau ada jalan keluar, aku mau ikut." Bagas mengangguk, ia tak sanggup menghadapi semua ini sendirian. Dengan langkah berat, keduanya menuruni tangga batu yang lembab dan gelap. Suara dari atas mulai meredam, tergantikan oleh suara tetesan air dan desahan angin dari dalam lorong. Semakin dalam mereka turun, cahaya semakin redup. Setelah menuruni hampir 100 anak tangga, mereka tiba di lorong batu sempit yang penuh dengan ukiran-ukiran aneh.
Gambar makhluk setengah manusia, setengah hewan. Mata mereka seakan mengikuti kemanapun Bagas melangkah. Ini bukan tempat biasa, bisik Ragil. Ini bukan sekadar dunia lain, ini dunia di antara hidup dan mati. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan kolam air bening di tengah. Di dasar kolam itu, ada bola cahaya kecil, berpendar biru. Cahaya penuntun. Tinggal ambil itu, tanya Bagas. Tidak semudah itu, jawab Ragil lirih. Begitu Bagas melangkah mendekat ke kolam, air tiba-tiba bergejolak. Permukaannya mendidih, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan berwarna abu-abu, meraih ke atas, berusaha menangkap mereka. Lari, teriak Ragil. Tapi Bagas melompat ke tengah kolam, menyelam dengan nekat. Ia meraih cahaya itu, dan begitu menyentuhnya, tubuhnya tersentak. Cahaya menyebar cepat seperti ledakan kecil, dan tangan-tangan itu mencair menjadi uap. Dengan tubuh basah kuyup dan gemetar, Bagas naik ke permukaan, menggenggam bola cahaya itu. Ragil menatapnya penuh harap. Itu kunci. Cahaya itu bisa membawamu keluar. Tapi waktumu tidak banyak. Saat mereka hendak berbalik, suara tawa lembut terdengar lagi. Di balik lorong, muncul sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya sangat cantik tapi matanya kosong. Kau belum bisa pergi, Bagas, ucapnya. Dan tiba-tiba, dinding lorong runtuh di belakang mereka. Jalan keluar tertutup. Debu dan batu beterbangan saat lorong di belakang mereka runtuh. Cahaya dari bola biru di tangan Bagas menyala terang, menerangi wajah perempuan berkebaya putih yang berdiri mematung di depan mereka. Wajahnya cantik tak wajar, pipi halus tanpa pori, bibir merah gelap seperti darah kering, tapi sorot matanya kosong dan mematikan. Aku penjaga gerbang, ucapnya pelan. Suaranya seperti gema dari dalam sumur. Tidak ada yang bisa melewati pintu tanpa izinku. Ragil menarik lengan Bagas, berbisik, itu dia, makhluk yang dulu kulihat juga. Dia bukan manusia. Dia, penjaga antara. Perempuan itu melangkah pelan. Kain kebayanya tak menyentuh tanah, seperti melayang. Setiap langkahnya membuat udara jadi dingin dan menekan dada. Dari balik tubuhnya, muncul bayangan lain, berjumlah puluhan, seperti siluet manusia tanpa wajah, semuanya berbaris diam. Bagas menggenggam bola cahaya lebih erat. Cahaya biru itu berdenyut, dan perempuan itu menyipitkan mata. Itu milik kami, katanya. Cahaya penuntun adalah jantung dunia ini. Kau mencurinya, kau melanggar perjanjian lama. Bagas mencoba bicara meski suaranya gemetar. Aku tidak tahu tentang perjanjian. Aku hanya ingin pulang. Perempuan itu tersenyum sinis. Pulang. Dunia tempatmu sudah mulai melupakanmu. Bahkan orang-orang di sana mengira kau hilang. Kau bukan siapa-siapa lagi di sana. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di belakangnya bergerak. Mereka mendekat, pelan tapi pasti, membentuk lingkaran. Ragil panik. Kita harus keluar dari sini. Cahaya itu mungkin bisa membuka jalan. Bagas mengangkat bola cahaya. Seberkas sinar keluar, menyambar dinding batu. Sebuah ukiran rahasia menyala terang, simbol lingkaran dengan garis silang di tengahnya. Dari arah dinding yang menyala, muncul celah kecil, pintu lain. Cepat, teriak Ragil. Mereka berdua berlari, melewati para bayangan yang mulai meraih mereka. Tangan-tangan dingin itu hampir menyentuh kulit Bagas, tapi bola cahaya membuat mereka mundur sejenak. Perempuan penjaga gerbang menjerit nyaring. Suaranya menggema membuat batu-batu di sekitar mereka retak. Tapi sebelum dia sempat menyerang, Bagas dan Ragil berhasil melewati celah itu. Mereka jatuh ke sebuah lorong sempit yang gelap dan lembab. Cahaya biru mulai meredup, tinggal sekelip redup seperti lilin terakhir. Tapi di ujung lorong, mereka melihat sesuatu, cahaya matahari, remang, tapi nyata. Kita, mungkin sudah dekat, gumam Ragil, napasnya terengah.
Tapi sebelum mereka bisa maju, lorong kembali bergetar. Dari belakang, suara tangisan terdengar, suara anak kecil menangis, semakin dekat. Ragil berbisik, "Jangan jawab apapun. Itu bukan anak sungguhan. Itu penyesat lorong." Bagas menahan napas. Tangisan itu terdengar sangat menyedihkan, mengguncang nuraninya. Tapi ia teringat, semua yang ada di sini hanya ingin satu, menahan mereka agar tak bisa kembali. Dengan langkah hati-hati, mereka terus berjalan ke arah cahaya. Bagas memeluk bola biru itu seperti memeluk harapan terakhirnya. Tepat saat mereka sampai di ujung lorong, lorong itu terbuka ke sebuah taman kecil. Tapi taman ini bukan taman biasa. Langitnya kelabu, pepohonannya tinggi dan membentuk kubah, dan di tengah taman ada pintu batu, pintu yang persis seperti yang Bagas masuki pertama kali. "Pintu gerbang," bisik Ragil. Namun di depannya berdiri satu sosok yang mereka kenal baik, Pak Surya, ayah Bagas. "Ayah," panggil Bagas dengan suara parau. Pak Surya hanya menatap mereka, wajahnya datar, terlalu datar. Dan saat ia melangkah maju, Bagas melihat sesuatu, bayangan Pak Surya tidak ada. Bagas berdiri kaku. Sosok di depannya tampak begitu mirip dengan ayahnya, Pak Surya. Posturnya, wajahnya, bahkan nada suaranya saat menyebut nama Bagas, semuanya terasa nyata. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, tidak ada bayangan di tanah di bawah kakinya. "Ayah," suara Bagas parau, setengah berharap. Pak Surya melangkah pelan. Senyum lebar tergambar di wajahnya, tapi matanya kosong. Seolah tubuh itu hanyalah cangkang tanpa jiwa. "Bagas, kamu sudah besar, kamu telah sampai di sini, seperti ayah dulu." Ragil menarik lengan Bagas ke belakang, berbisik, "Itu bukan ayahmu. Percaya aku. Dia peniru." Sosok Pak Surya tertawa kecil. "Temanmu salah, Bagas. Aku benar-benar ayahmu. Bukankah kamu sering bertanya kemana aku pergi? Aku tidak meninggalkanmu. Aku terperangkap di sini, seperti kamu sekarang." Bagas mengingat masa kecilnya, ayahnya memang hilang secara misterius saat ia masih balita. Banyak yang bilang Pak Surya pergi merantau dan tak kembali. Tapi ibunya selalu berkata, "Ayahmu hilang di gunung." Dan sekarang, sosok itu berdiri di depan gerbang batu, tangan terulur, seakan mengajak. "Ayo, Bagas, ayo ikut ayah, kita bisa tinggal di sini. Di desa ini, waktu tidak bergerak, usia tidak bertambah. Kita bisa bersama selamanya." Bagas nyaris tergoda, matanya basah. Ada kerinduan dalam hatinya yang mendesak keluar. Tapi bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba bergetar, dan menyala terang. Seketika, wajah sosok Pak Surya berubah. Kulitnya retak, matanya menajam, dan suara lembutnya berubah menjadi erangan rendah. "Bukan manusia, bukan ayahnya. Kau telah melihatku," geram makhluk itu. "Sekarang, kau tidak boleh kembali." Dengan gerakan cepat, makhluk itu melompat. Tangannya berubah menjadi cakar hitam yang memanjang. Tapi Ragil menendangnya keras hingga jatuh ke tanah. "Bagas, cepat buka pintunya. Gunakan cahaya itu." Bagas berlari ke arah pintu batu. Ia mengangkat bola cahaya tinggi-tinggi. Ukiran-ukiran di gerbang menyala satu persatu, berpendar dengan cahaya biru tua. Makhluk menyerupai Pak Surya meraung, lalu dari belakangnya muncul ratusan bayangan, mengejar mereka dari balik taman, berlarian seperti kabut hitam yang berisi amarah. Batu gerbang mulai bergetar, pusaran angin muncul di sekitarnya. Cahaya biru memecah udara. Ragil berteriak, "Masukkan bola itu ke lubang tengah. Cepat!" Bagas menemukan sebuah rongga di tengah gerbang, tepat di ukiran matahari. Ia menancapkan bola cahaya ke dalamnya. Cahaya biru meledak. Pintu batu terbuka perlahan, dan di baliknya tampak jalan setapak berselimut kabut tipis, seperti jalan pulang ke dunia nyata.
Namun Ragil tak bergerak. Ayo Ragil, cepat. Ragil memandang ke arah gerbang, lalu ke arah bayangan-bayangan hitam yang mulai mendekat. Ia menggigit bibir. Kalau aku ikut, gerbang tak akan tertutup. Dunia kalian bisa terbuka untuk mereka. Apa maksudmu? Tanya Bagas panik. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Bagas mencoba menariknya, tapi tubuh Ragil mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Terima kasih, karena kau sudah buat aku ingat siapa diriku dulu, ucap Ragil tersenyum. Sekarang, pulanglah. Ragil mendorong Bagas kuat-kuat masuk ke dalam gerbang. Cahaya menyilaukan membungkus segalanya. Suara jeritan, raungan, dan desir angin menggulung keras. Lalu, hening. Bagas terbangun di dekat batu besar di hutan. Langit cerah, burung-burung berkicau. Tak ada desa gaib, tak ada pintu batu. Tapi di telapak tangannya, tersisa bekas luka membulat, tempat ia memegang bola cahaya. Dan di kejauhan, terdengar suara lembut seperti bisikan. Terima kasih, jaga pintunya. Bagas. Bagas terduduk lemas di bawah pohon, tubuhnya masih bergetar, napasnya tersengal. Ia memandangi telapak tangannya yang kini memiliki bekas luka bundar, seperti kep hangus. Tak ada lagi cahaya biru, tak ada Ragil, dan tak ada pintu batu. Namun, di sekitarnya, semuanya terasa berbeda. Ia berada di tepi hutan, hanya beberapa langkah dari batas desa. Tapi saat ia melangkah masuk ke kampungnya, keanehan langsung terasa. Orang-orang memandanginya seolah melihat hantu. Beberapa bahkan menunduk atau melangkah mundur. Salah satu tetua desa, Pak Leman, yang sudah renta dan jarang keluar rumah, tiba-tiba datang menghampiri. Bagas, dari mana kau? Tanyanya lirih, wajahnya pucat. Aku tersesat di hutan. Tapi aku kembali, kenapa semua orang melihatku begitu? Pak Leman menatap mata Bagas lama, lalu mengajaknya ke balai desa. Di dalam balai, suasana sunyi. Hanya ada Pak Leman, Bagas, dan sebuah kotak kayu tua berukir di atas meja. Kau lihat ini. Tanya Pak Leman sambil membuka kotak. Isinya, sebuah bola batu kecil berwarna abu-abu, serupa bentuknya dengan bola cahaya yang Bagas bawa dari dunia gaib, tapi tak bercahaya. Ini peninggalan leluhur kita. Zaman dulu, diceritakan ada orang-orang terpilih yang bisa masuk ke dunia lain, tempat arwah dan roh berkumpul. Mereka disebut penjaga gerbang. Bagas menelan ludah. Jadi, yang kualami itu nyata, bukan halusinasi. Pak Leman mengangguk pelan. Gerbang itu memang ada, tapi tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya keturunan darah tertentu yang mampu. Dan mereka yang kembali, selalu meninggalkan jejak. Ia menunjuk bekas luka di tangan Bagas. Kau sudah menapaki jalan leluhur. Dan saat kau kembali, dunia ini tidak akan pernah sama. Bagas merasa pusing. Tapi, kenapa aku? Aku cuma anak biasa. Kau cucu dari Surya, jawab Pak Leman. Ayahmu juga pernah menghilang ke hutan. Ia adalah penjaga gerbang sebelum kau. Dan sepertinya, tugas itu kini diwariskan padamu. Darah Bagas berdesir. Kalau begitu, ayahku masih hidup di sana. Tanyanya cepat. Pak Leman menatapnya tajam. Mungkin iya, tapi bukan seperti yang kau kenal. Dunia itu memakan waktu dan jiwa. Mereka yang terlalu lama di sana menjadi bagian dari tempat itu. Bagas terdiam. Ia teringat wajah Ragil dan juga sosok yang menyerupai Pak Surya. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Pak Leman menyerahkan bola batu dari kotak itu pada Bagas. Simpan ini. Jika suatu hari gerbang terbuka lagi, kau akan tahu. Dan kau harus memilih, menutupnya, atau kembali. Malam itu, Bagas duduk di depan rumahnya. Dunia tampak tenang, tapi pikirannya tidak. Ia tahu,
dunia yang ia kenal selama ini hanya separuh dari kebenaran. Di balik hutan, di balik batu, ada dunia lain yang terus menunggu. Dan kini, ia adalah bagian dari rahasia itu. 3 malam telah berlalu sejak Bagas kembali dari dunia gaib. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi aneh mengganggunya, lorong-lorong gelap, suara jeritan, dan wajah ragil yang perlahan memudar menjadi kabut. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah suara lembut yang terus berbisik dari balik pikirannya. Kau belum selesai. Gerbang masih menganga. Malam keempat, langit desa diselimuti awan pekat. Petir sesekali menyambar tanpa hujan. Udara terasa berat. Burung malam tak bersuara. Hewan ternak gelisah, mengeluarkan suara yang tak biasa. Bagas duduk di serambi rumah, memandangi hutan. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, ia melihatnya. Sebuah cahaya biru menyala samar dari balik pepohonan. Bentuknya membentuk lengkung, seperti gerbang. Ia bangkit, menggenggam bola batu pemberian Pak Leman. Bola itu dingin, tapi kini perlahan terasa berdenyut, seolah merespon panggilan. Tanpa berkata apapun, ia melangkah menuju hutan. Kakinya bergerak sendiri. Semak dan ranting tak lagi menghalanginya. Bagas tahu, gerbang itu tak terbuka sembarangan. Hanya jika ada sesuatu, atau seseorang, yang ingin keluar. Saat ia tiba di lokasi batu besar dulu, di sanalah gerbang itu berdiri. Namun, bentuknya berubah. Ukiran-ukiran di permukaannya kini berwarna merah darah. Aura dari balik gerbang bukan lagi biru lembut, melainkan kelam, penuh bisikan. Dan dari balik kabut, muncul sosok ragil. Tapi kali ini berbeda. Tubuhnya lebih tinggi, kulitnya pucat dan matanya kosong. Ia berjalan pelan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bagas, suara ragil terdengar parau, seperti dari 2 mulut yang berbicara serempak. Aku berhasil menahan mereka, tapi gerbangnya sudah retak. Mereka akan keluar semuanya. Bagas menggenggam bola batu. Apa yang bisa kulakukan? Tutup gerbangnya, dari luar dan dalam. Tapi untuk itu, kau harus masuk lagi. Sekali lagi. Bagas terdiam. Dalam hatinya muncul ketakutan, jika ia kembali ke dunia gaib, mungkinkah ia tak bisa pulang lagi? Namun jika ia diam, desa, bahkan dunia manusia, bisa dijebol oleh entitas-entitas dari balik lorong. Ragil menunduk. Aku bisa bantu menahan, tapi hanya sampai matahari terbit. Setelah itu, mereka akan bebas. Bagas menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Ia menatap gerbang yang kini menghisap angin dan cahaya sekitarnya. Aku akan masuk, tapi kalau aku tidak kembali, tolong, jangan lupakan aku. Ragil tersenyum samar. Aku tak pernah lupa. Bagas menancapkan bola batu ke tengah gerbang. Cahaya biru dan merah saling bertabrakan. Pintu batu terbuka, kali ini dengan raungan keras seperti 1000 suara menangis bersamaan. Ia melangkah masuk, dan segalanya gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 20 tahun kemudian, di desa itu, banyak cerita tentang seorang anak muda bernama Bagas yang pernah hilang di hutan. Beberapa bilang ia mati, beberapa bilang ia pergi merantau. Tapi para tetua tahu, dan menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Di dekat hutan, masih ada batu besar yang berbentuk setengah lingkaran. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam bulan mati. Namun pada malam-malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat, kau bisa mendengar suara. Suara bisikan, dan tangisan. Dan kadang, dalam sekelebat cahaya biru, tampak siluet 2 anak muda berdiri, menjaga gerbang dunia.